Seorang cewek maksa pacarnya untuk minum susu endorsan terus supaya bisa nyenengin artisnya. Jadi cewek ini suka banget sama salah satu artis. Artis tersebut suka banget endorse susu. Nah, karena dia ingin membantu artisnya, dia paksa pacarnya untuk minum susu yang banyak banget. Bahkan muka pacarnya diganti seperti muka artis tersebut. Lama-kelamaan cewek ini menjadi obsesinya berlebihan banget. Dan bahkan setiap hari dia itu cuma bisa ngeliatin poster artisnya tersebut. Sampai tiba-tiba posternya itu malah menarik dia untuk masuk ke dalam posternya. Karena si cewek itu sangat tergila-gila sama dia. Akhirnya si cewek itu malah dimasukin ke dalam poster dan gak bisa hidup ke dunia nyata. Akhirnya kejebak deh. Seorang ayah gak bisa buang gambar-gambar dari anaknya. Ternyata karena ini guys. Jadi ayah ini merasa gambar anaknya itu udah berantakin rumah. Pas dia mau buang, tiba-tiba di tong sampah ada monster yang merupakan gambar dari anaknya ini. Bahkan monsternya itu ternyata hidup dan manggil gengnya dia untuk datang menyerbu si ayah supaya nggak buang gambar-gambarnya. Ternyata semua orang yang ada di sini adalah hasil gambar dari anak-anaknya guys. Dan anaknya itu memang mempunyai keajaiban. Dari hasil gambar anaknya bisa menghasilkan kenyataan. Jadinya si ayah dipaksa untuk menyimpan semua gambar anaknya walaupun rumah dia berantakan. Karena makhluk-makhluk yang digambar anaknya itu benar-benar pingin hidup di dunia nyata. Akhirnya si ayah ngalah aja deh. Kim Jong-un kaget banget ketika melihat rakyat yang masang foto dia tapi giginya ompong. Jadi awalnya di sini ada para prajurit yang lagi latihan untuk membentuk muka dari Kim Jong-un. Tapi satu prajurit ini benar-benar kacau banget. Dia selalu ngeberantakin barisan untuk Kim Jong-un. Sampai tiba-tiba cowok ini diomelin terus, jadinya dia insecure banget dong. Tapi pas hari H, si cowok itu udah latihan semaksimal mungkin untuk kasih tahu Kim Jong-un kalau misalkan dia itu bisa menjadi prajurit yang pantas. Nah, inilah saatnya Kim Jong-un itu melihat fotonya dia, tapi dia melihat foto dia kok ompong. Ternyata prajurit yang tadi satu itu nggak dateng dan malah tidur di rumah. Karena dia udah kesel banget, dia itu nggak bisa memberikan yang terbaik. Jadinya dia nggak takut sama sekali, apalagi dia udah masuk asuransi. Jadi segala bahaya di hidupnya udah ada tanggungannya. Makanya dia udah nggak takut lagi sama Kim Jong-un. Cewek ini diomelin semua orang karena pacarnya dirantai kayak anjing. Pacarnya nurut-nurut aja sampai semua orang itu miris banget melihat pacar ini di taman dirantai seperti itu. Tapi kata ceweknya itu adalah bukti cinta dari cowoknya. Dan di sini cowoknya terlihat turut banget dan mencintai ceweknya terlalu berlebihan. Ternyata si cewek itu memang sering menjadikan si cowoknya itu seperti anjing dan ceweknya itu menjadi bosnya. Bahkan cowoknya disuruh tidur di kandang aja guys. Tapi setiap si cewek nyuruh-nyuruh cowoknya, ceweknya keluar ekor dong. Tapi awalnya dia masih gak sadar sama sekali. Namun setiap dia jahat ke cowoknya, ekornya tambah panjang dan bahkan tangannya itu mulai jadi berbulu semua. Sampai pas dia lagi telepon cowoknya, dia cuma bisa teriak doang. Ketika cowoknya nyamperin dia ke apartemen, ternyata si cewek itu udah berubah menjadi anjing dan bukan manusia lagi. Kim Jong-un udah pingin banget melempar roket ke Amerika, tapi dia kesel banget ketika semua internet di Korea Utara mati. Jadi padahal dia itu udah mau menyerang Amerika guys. Tapi tiba-tiba pas internetnya mati, roketnya jadi nggak bisa terbang. Namun pas dia lagi pusing kayak gini, datanglah satu bule yang pingin membantu si Kim Jong-un. Ternyata si bule bilang, di sini internetnya tuh lemah banget. Kamu harus mengganti internet yang kuat banget kalau kamu mau negara kamu sukses. Terus si Kim Jong-un percaya banget dong sama si bule ini. Akhirnya digantilah internet yang cepat dan juga kuat. Dan itu ngebuat seluruh rakyat Korea Utara benar-benar seneng banget. Dan mereka bisa meluncurkan kembali roketnya. Tapi si bule ini lupa kalau dia itu sebenarnya dari Amerika. Dan yang mau dilempar roketnya itu dari Korea Utara ke Amerika. Pedagang ini selalu ngejualin daging busuk dari tong sampah untuk dia kasih makan ke bocil-bocil. Padahal istrinya udah melarang karena itu benar-benar jorok banget dan bisa membuat bocil sakit perut. Tapi si suami cuma mau untung aja karena si bocil itu kan gampang dibodohin. Akhirnya dia jual daging-daging yang memang udah kotor banget. Bahkan udah kotor dia celupin lagi ke air selokan. Sampai suatu hari si suami itu mulutnya benar-benar bau busuk banget. Sehingga istrinya suruh dia sikat gigi aja deh. Pas dia sikat gigi ternyata dia itu dikerubungi lalat yang banyak banget seperti daging busuk. Ternyata penjual ini langsung mendapatkan azab. Dan ketika dia teriak-teriak istrinya datengin dia itu udah gak ada sama sekali.
karena suaminya udah berubah menjadi daging yang busuk dipenuhi lalat. Bocil ini pura-pura nggak punya ibu, soalnya ibunya yang asli itu mukanya jelek banget. Bahkan kalau misalkan ada teman-temannya, dia pura-pura kalau itu bukan ibunya dia, karena ibunya juga seorang pemungut sampah. Sampai suatu hari, akhirnya si bocil ini mengetahui kalau si ibu itu punya cacat di mukanya karena dulu pernah menolong dia waktu kebakaran. Untuk menyelamatkan nyawa anaknya sendiri, si ibu itu harus kehilangan muka cantiknya. Akhirnya pas besar, dia itu benar-benar menyesal banget atas perlakuan dia ke ibunya. Sampai akhirnya dia itu menerima ibunya dan gak mau lagi pura-pura gak punya ibu. Bahkan di depan teman-temannya, dia pun mau memeluk ibu kandungnya. Cowok ini kaget banget ngelihat ada angka 2 terus di jidat pacarnya. Tapi pacarnya nggak bisa ngelihat angka itu sama sekali. Cuman cowoknya yang bisa melihat angka di jidat-jidat manusia lain juga. Di situ dia penasaran banget apa arti dari angka-angka itu. Sampai tiba-tiba dia ngelihat ada orang meninggal di jalan. Angka di jidatnya itu tulisannya 0. Di situ dia mulai sadar itu adalah berapa hari sisa umur seseorang. Di situ dia jadi inget kemarin dia lihat di jidat ceweknya ada angka 2 dan sekarang udah berubah menjadi 1. Berarti ceweknya hari ini akan meninggal. Di situ si cowok pengen melindungi ceweknya supaya nggak jadi meninggal, tapi akhirnya si cowok yang malah tertabrak dan meninggal, guys. Namun karena si cowok mengorbankan nyawanya untuk pacarnya, akhirnya dia yang meninggal dan pacarnya diberikan umur tambahan. Setiap cewek ini bersin selalu keluar cacing di dalam hidungnya yang benar-benar panjang banget. Jadi cewek ini lagi ke dukun, tiba-tiba hidungnya dia gatel. Karena hidungnya gatel, akhirnya dia bersin. Nah, tiba-tiba pas dia bersin yang keluar bukannya ingus, tapi cacing. Karena dukunnya ketakutan, langsung dong dipanggil tim medis. Tapi tim medis juga bingung kenapa bisa terjadi seperti ini. Akhirnya diambil dong cacingnya. Tapi ternyata cacingnya nggak cuman itu aja. Cacingnya itu ada banyak banget di dalam tubuhnya dia. Ternyata itu karena makanannya dia yang mana dia itu dietnya nggak sehat. Dia pikir kalau dia diet dengan makanan-makanan organik itu pasti bersih. Karena setiap makanan organik yang dia makan, karena dia pikir organik, dia nggak cuci dulu. Akhirnya membuat semua badannya dia penuh dengan cacing, yang bahkan cacing itu berkembang biak di dalam tubuhnya. Ternyata cacing ini akan keluar di hidung-hidung orang yang dietnya itu salah. Lagi di kuburan tiba-tiba ada manusia jatuh dari atas pesawat. Jadi di sini lagi ada pemakaman yang lagi tenang-tenang begitu aja. Tapi tiba-tiba ada manusia jatuh dari atas pesawat yang bikin semua panik. Awalnya mereka bingung banget, itu orang jatuh dari mana? Kemungkinan besar di mana orang itu jatuh dari pesawat dong. Tapi tiba-tiba saat dia mau menguburkan cowok ini juga, mereka lihat di bagian tangannya itu kayak ada cakaran. Berarti pas dia jatuh ada seseorang yang berusaha untuk menarik dia. Akhirnya mereka mencari tahu lagi, jangan-jangan ada satu korban lagi yang masih nyangkut di pesawat. Terus pihak berwenang ini langsung menuju ke airport. Ternyata di airport bener dong, di bagian bagasi ada cewek yang udah sekarat. Ternyata mereka itu adalah kakak adik yang ngumpet di bagasi pesawat. Karena nggak mau bayar tiket pesawat, tapi akhirnya mereka malah jatuh. Untungnya si adik itu bisa ditolong, tapi kakaknya sudah meninggal dunia. 5 bocil ini ditantang nggak boleh teriak sama sekali. Jadi di sini ada 5 bocil yang ada di sebuah studio. Mereka itu harus menyelesaikan beberapa tantangan di mana mereka harus tahan untuk tidak teriak. Pertama, tantangan itu adalah membuka box ini, yang kalau diputer-puter nantinya akan ada badut loncat. Nah, ternyata satu orang gugur nih yang di tengah teriak. Terus ronde kedua mereka harus megang serangga. Awalnya sih bocil-bocil ini berani-berani aja, guys. Tapi pas serangganya mulai jalan-jalan, beberapa dari mereka teriak, yang membuat 2 orang jadinya gugur. Jadinya udah tinggal 2 orang lagi. Lalu tiba-tiba lampu itu dimatikan benar-benar semati-matinya, yang membuat bocil-bocil ini pastinya ketakutan dong. Namun bocil yang cewek pintar banget ngumpet di belakang. Akhirnya yang teriak terlebih dahulu yang cowok, sedangkan yang menang itu justru yang paling kecil dan perempuan. Bahkan melihat badut itu aja dia itu nggak teriak sama sekali, dan akhirnya dia mendapatkan hadiahnya deh.